Halo, bertemu kembali bersama saya Budi Setiarsa, pemimpin redaksi Koran Tempo dalam program Ini Budi. Kali ini saya akan berbicara tentang satu bisnis online ya. Ini kalau teman-teman masih mengingat pada satu debat calon presiden tahun 2019 antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, salah satu pertanyaan yang waktu itu kita masih ingat adalah tentang bisnis startup ya, perusahaan rintisan. Nah, Pak Jokowi waktu itu menyebut satu startup yang kemudian menjadi cukup populer, Tanihub. Saya akan berbicara dengan CEO Tanihub, Pramita Windika atau Mas Eka ya. Iya. Terima kasih Mas Eka sudah bersedia menjadi tamu saya. Terima kasih Mas Budi. Ya. Apa udah kabar Mas Eka? Baik. And welcome ke Terima ini kasih ya. kantornya kita. Ya, kantornya ya. Iya. Udah berapa lama di kantor ini? Di sini udah setahun sih. Setahun ya. Udah setahun setengah lah gitu. Ya, cukup besar juga. Berapa ini di sini Mas Eka ininya? Yang bekerja di sini? Yang bekerja di sini. Kalau sekarang kan masih. Ya, betul. Kalau full biasanya bisa sampai 200. Tapi sekarang ini kan kita menerapkan policy hanya 20% aja 20%. Yang boleh datang ke kantor. Kalau total semua karyawan di Tanihub ya ada 548 orang. 548. Yes. Ada berapa tempat bekerja yang seperti ini atau beda-beda? Nah kebetulan yang HQ aja yang di gedung gitu. Yang lainnya biasanya kita ada kantor di dalam gudang gitu. Jadi kantor di dalam gudang. Ya, jadi sekaligus kantor cabang tapi juga ada gudangnya atau dengan PPC, Processing and Packing Centernya kita. Ada berapa kota? Kita ada di Cikarang, itu yang terbesarnya kita, ada di Bandung, ada di Kertasura, di Surabaya, di Malang, dan di Bali. Gitu. Itu lengkap semua, ada storage-nya, ada gudang, ada betul. Ada ininya, operasional dan segala macam, atau sebagian saja gitu? Oh enggak, itu di semua cabang kita itu udah sekaligus full service. Jadi baik itu receiving, distribusi, tempat kerja, tim marketing, commercial, supply chain, bahkan ada yang tim engineering juga gitu di situ, tim paling IT. Besar di Cikarang ya. Tapi kalau mayoritas untuk operasional banyak kan ada di Cikarang, karena Cikarang adalah flagship warehouse-nya kita yang dari mulai distribusi untuk di daerah maupun ke luar negeri itu semuanya dari Cikarang sekarang. Namun kita lagi mau bangun juga di tempat lain gitu yang mirip Cikarang gitu. Oke, di mana itu Mas Eka? Rencananya sih di Jawa Timur gitu. Jawa Timur. Oke. Sebelum jauh saya juga ucapkan selamat karena habis ditunjuk juga sebagai CEO ya, CEO perusahaan ya. Oh iya, terima kasih. Sebelumnya presiden ya? Iya, sebenarnya presiden. Apa sih bedanya CEO sama presiden itu? Lebih kepada bagi tugas aja. Jadi CEO dulu handle supply chain, commercial,
sama marketing. Dulu present lebih ke tech, product, people. Hanya pembagian tugas aja. Tapi sekarang Mas Ivan jadi komisaris, saya jadi CEO, dan sedikit kita rampingkan. Mas Ivan adalah CEO sebelumnya ya? Ya, CEO sebelumnya dan co-founder juga gitu, bersama dengan saya gitu, dan beberapa co-founder lainnya gitu. Sekarang sih semuanya jadinya di bawah CEO, tapi fungsinya lebih dirampingkan lagi aja gitu. Mungkin buat yang teman-teman yang nggak mengikuti dari awal tentang Tanihub, mungkin bisa dijelaskan juga. Sebenarnya Tanihub didirikan oleh berapa orang, Mas Eka? Oke. Ini kan penting juga buat teman-teman yang pengen mendirikan startup. Ini sekarang kan sangat banyak ya. Yes. Ide-ide untuk startup. Nah, ini waktu itu didirikan berapa orang? Jadi waktu Tanihub berdiri tahun 2016. 2016 ya. Kita 5 tahun lalu ya. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu kita berenam gitu. Jadi ada Mas Ivan, ada saya, ada Michael, William, Oki, Edwin gitu. Jadi kita semuanya co-founder dan semua orang punya role masing-masing sih. Jadi memang kalau mau mendirikan perusahaan kan baiknya tuh di awal tuh udah bagi-bagi role gitu. Jadinya kan kita semuanya bisa langsung eksekusi, bisa beroperasi. 6 orang ya? 6 orang, betul. Ini ketemunya di mana kok bisa tiba-tiba bikin startup? Pertanian lagi. Iya. Saya kan pasti nggak ada yang petani kan? Nggak ada. Itu lucunya ya. Iya. Kita adalah agritech terbesar di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara. Tapi satu pun foundernya di Tanihub Group tuh nggak ada yang latar belakang petani ataupun keluarga petani itu nggak ada gitu. Paling petani kecil-kecilan di rumah ya. Urban farming gitu sih. Nah, jadi sebenarnya sih ketemunya nggak sengaja di kayak semacam di perkumpulan orang-orang yang diskusi tentang permasalahan negara gitu. Mungkin aja ada Mas Budi juga ya, cuman kita nggak sempat ketemu ya, kalau nggak jadi co-founder juga. Gitu ya? Iya. Jadi 7 ya mestinya ya? Iya, 7. Forum apa itu kok membicarakan masalah-masalah? Berat amat anak-anak muda ngomongin masalah negara. Iya, lebih karena memang isinya banyak kan anak-anak muda yang idealis ya. Yang mereka semuanya diskusi gimana caranya kita tuh membuat satu solusi untuk nyelesain beberapa permasalahan negara. Nah, kebetulan background saya kan analis di Bank Dunia dulu. Nah, saya dulu membuat riset gimana penetrasi financial inclusion ya, inklusi keuangan di daerah-daerah gitu. Nah, di Bank Dunia di mana? Di Jakarta, di Jakarta gitu. Nah, kebetulan ini kan menjadi satu prioritasnya pemerintah waktu itu ya, punya inisiatif untuk inklusi keuangan nasional. Nah, saya bikin survei waktu itu. Nah, karena Indonesia sendiri itu salah satu negara tujuan orang-orang belajar gitu. Nah, saya juga pengen lihat gitu sebenarnya kenapa sih Indonesia itu jadi tempat pembelajaran inklusi keuangan. Surveinya tentang inklusi keuangan ya. Inklusi keuangan awalnya. Nah, tapi satu hal yang saya lihat sangat menarik adalah inklusi keuangan di Indonesia itu berkembang pesat, tapi cuman satu sektor aja yang kurang disukai oleh bank atau yang memberi ngasih kredit gitu. Itu sektor pertanian gitu dan perikanan. Nah, kenapa? Karena katanya wah jarang dibalikin uangnya katanya gitu. Nah, tapi kan saya kan dig deeper ya, saya ngobrol sama petaninya yang jadi kreditor dan jadi yang minjem uang ya. Lalu mereka bilang sebenarnya saya mau balikin uangnya, tapi masalahnya saya nggak bisa jual produknya saya. Nah, kalau saya nggak bisa jual produknya saya, gimana cara saya bayar gitu. Jadi saya sebenarnya mau balikin kok gitu. Nah, saya bilang, oh gitu ya, emang susah ya jual? Iya, saya cuma ada satu pembeli. Tapi kalau dia lagi ngambek sama saya, ya udah saya ditinggal. Kalau nggak, dia kasih harga suka rendah gitu. Tengkulak ya? Betul. Nah, saya mikir gimana caranya kalau misalnya petani-petani ini kan nggak cuma dia aja yang saya ketemu banyak. Gimana kalau kita tuh bikin satu platform untuk bisa ngebantu mereka menjual hasil panennya mereka dengan lebih cepat, lebih baik dan harganya juga lebih fair gitu untuk mereka. Dulu di Bank Dunia sebagai researcher, betul. Okay. Dalam konteks apa kok meneliti petani itu? Jadi saya researcher untuk sektor keuangan sih. Okay, jadi emang saya bahas tentang koperasi, tentang pokoknya inklusi keuangan gitu, microfinance. Okay. Iya.
Jadi dalam penelitian itu kemudian juga menemukan satu insight gitu ya. Betul. Bahwasanya petani bukannya nggak mau membayar, tapi memang nggak ada power yang cukup untuk mengembalikan gitu. Betul. Itu problemnya ya. Betul, itu programnya. Dan saya lihat memang nggak bisa diselesaikan dengan program let's say KUR atau apapun Yang gitu. sekarang dilakukan pemerintah itu ya, waktu itu ya. Ya betul, bukan banyak saya mengkritik itu bukan, tapi memang untuk bisa lebih efektif lagi, memang harus segala macam inisiatif pemerintah itu luar biasa. Cuman memang masalahnya adalah pada saat kita punya uang banyak mau kasih ke petani, tapi kita juga ingin memastikan supaya petani itu bisa balikin uangnya kita kan. Kan bank jangan sampai minjemin ke petani dan lain-lain, tapi petaninya default. Nah, jadi ini yang jadi istilahnya bottleneck-nya. Pemerintah udah terus-terusan kayak banyak inisiatif untuk ngasih dana murah ke petani. Tapi kenapa ini susah jalan? Karena petaninya itu masalah utama mereka adalah penjualan. Itu yang mereka panen tapi nggak tahu mau kemana jual ya. Betul. Dari banyak kementerian kan ngasih mereka pendidikan, penyuluhan, wah panen raya, wah seneng gitu ya di foto keren. Tapi siapa yang mau beli? Iya nggak? Nah jadi itulah saya merasa kayak wah perlu itu ada bikin platform. Tapi sebenarnya ini hanya social initiative. Ngobrol, terus habis itu yang co-founder yang lain tuh suka, kita diskusi, akhirnya kita mendirikan Tani Hub. Dan akhirnya Tani Hub tahu-tahu ini responsnya positif, baik, dan akhirnya jadi startup, everyone jadi full time gitu. Siapa yang ngasih nama Tani Hub itu? Yang ngasih awal Tani Hub kan co-founder saya namanya Michael Jovan. Oke, nama Tani Hub dari Michael Jovan. Betul. Dia apa backgroundnya? Dia malah mahasiswa. Oh, masih mahasiswa? Iya, masih mahasiswa aktif gitu. Cuman anaknya semangatnya super tinggi ya gitu. Dia concernnya sama kepetanian juga atau? Sebenarnya dia concernnya ingin majuin, misalnya membantu orang yang kesusahan gitu. Karena dia merasa dianya orang yang privilege gitu ya. Tapi banyak orang Indonesia tuh yang nggak bisa dapat privilege yang sama gitu. Dia aja dia hanya punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, tapi kan anak-anak mahasiswa biasanya idealis, super semangat kayak gini, tapi experience-nya kurang. Makanya kita datang co-founder yang lain yang experience-nya lebih matang seperti Mas Ivan dan saya ikut join juga. Terus yang William, Oki, Edwin, dia join karena mereka latar belakangnya tech gitu, engineer, programmer. Jadi karena mereka jadi bisa bikin platformnya. 6 orang ini masih sampai sekarang? Masih ada di belakang sih. Oh, masih bersatu ya kan? Iya. Startup kan sering beda pendapat setelah itu keluar gitu. Iya, beda pendapat tuh justru perlu karena perlu perspektifnya kan macam-macam gitu. Namanya startup founder kan kita menyelesaikan satu problem sekarang ini ya, di mana kita semua nggak ada latar belakang pertanian. Ini problem bukan problem baru. Saya sering banget ngisi acara, terus orang pada bilang, ya yang diselesaikan Mas Eka tuh sebenarnya bukan, saya udah pernah mikirin ini 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, ya betul gitu. Tapi ini saking kompleksnya dan belum pernah ada yang menyelesaikannya. Jadi menurut saya ya wajar kalau ada beda pendapat dan lain-lain. Tapi yang penting adalah gimana cara kita, we execute gitu, we see what's next to do gitu. Nah dalam tadi Mas Eka udah menyebut menemukan problemnya gitu ya, yang sebenarnya itu juga memang problem laten, problem lama kan, petani begitu, tanahnya kecil-kecil, kemudian secara skala ekonomi mungkin juga mereka nggak bisa masuk, nggak visible lah gampangannya gitu ya. Nah yang diselesaikan Tani Hub itu di mananya waktu itu? Nah jadi sekarang ini Tani Hub menyelesaikan 3 macam problem. Jadi selain pemasaran, kita juga menyelesaikan masalah pendanaan. Lalu yang terakhir adalah infrastruktur atau gimana cara mengelola hasil pertaniannya itu dari lahan sampai ke customer. Karena pada dasarnya kan petani itu ini yang terjadi di dunia, Petani itu panen 100 kilo. Bayarnya cuma mau beli 20. Nggak imbang. Nggak imbang, nggak mau transaksi kayak gini.
petaninya punya 100 kilo, bayarnya maunya mau beli 100 kilo, tapi petaninya punya grade C, bayarnya maunya grade A yang bagus, nggak terjadi. Terus kalaupun kualitas dan kuantitas dapat sama, tapi petaninya akan panen 3 minggu lagi, bayarnya tuh butuh 2 hari lagi, nggak jadi. Waktunya. Waktu. Kalau misalnya kalau tiga-tiganya dapat, ternyata pada saat nego harga, petaninya maunya harga 10.000 per kilo, bayarnya maunya 6.000, nggak terjadi. Kalaupun empat-empatnya itu terpenuhi, quantity, quality, timing, harga, dan terakhir pada saat petaninya mengirim produknya, tapi karena mereka itu pakai ya seadanya mereka, logistiknya, pernah lihat kan Mas Budi yang sayuran ditumpuk semua, kan bawahnya rusak. Pas nyampe di bayarnya, karena kepanasan atau apa, akhirnya banyak yang rusak, jadi waste, atau grade-nya turun, ditolak juga. 5. Saking kompleksnya problem ini ya, this is why di TaniHub Group kita menyelesaikan dari end to end gitu ya, hulu ke hilir. Dan inilah kenapa kita tuh very capital intensive ya, makanya kalau lihat fundraisingnya kita kan, wah gede-gede banget ya di TaniHub Group ya. Ya karena memang kita harus membangun hulu ke hilir gitu. Terakhir 65 juta tadi ya. Betul. Tapi nanti itu ngomongnya. Oh iya. Terus tadi 5 persoalan itu diselesaikan dengan cara? Dengan cara ya pastinya ada unsur teknologinya, tapi juga ada unsur infrastruktur. Karena infrastruktur ini yang mungkin selama ini jadi missing gap dalam segala macam program yang mungkin pemerintah pernah lakukan. Kalau dari funding, pemerintah udah menyediakan funding ya, banyak. Pak Jokowi kan udah push KUR gitu ya. Cuman yang kurang apa? Credit scoring petani. Karena bank itu masih meminta kolateral. Satu. Jaminan. Atau bank itu minta track record lah. Track recordnya petani dari mana? Dia nggak terinklusi kan. Bankable ya. Nggak bankable, dia tidak terdigitalisasi juga. Nah, tapi track record itu bisa kita bangun. Kenapa? Dia pada saat dia menjual lewat TaniHub, kita men-tracking ininya kan, penjualannya dia. Jadi kalau petani ini memang transaksinya setiap bulan, let's say penjualan dia senilai 100 juta atau berapa juta, itu kan kita tahu, dia nggak mungkin minjem uang 3 miliar kan. Nggak sesuai dengan profil penjualannya dia. Jadi kita bikin, itu salah satu contoh aja dari scoringnya kita. Jadi kita meng-enable ada pinjaman ke petani. Terus dari sisi infrastruktur, kita termasuk harus bangun sendiri karena tidak ada gudang atau sistem pergudangan di Indonesia yang bisa menghandle fresh yang begitu banyak jenis gitu. Nah ini yang kita bangun dari ulang gitu. Jadi style gudangnya kita, kalau Mas Budi ke Cikarang, itu nggak ada yang replikanya. Kita nggak melihat replika itu dari mana terus kita implementasi. Kita bikin dari awal. Jadi dari pergudangannya udah beda. Terus yang terakhir dari penjualan, kita kan ya pakai teknologi lagi, kita punya customer itu B2B, mulai hotel, restoran, catering, supermarket, sampai ke individu, ke household yang B2C, dan semuanya kan ada di aplikasinya TaniHub. Betul. Jadi kita dalam satu kesatuan kita istilahnya connect dari hulu ke hilir, ditambah lagi di teknologi yang kita itu justru core teknologinya adalah di forecasting. Jadi karena kita agregat supplier, supply dan demand, gitu. Karena kita petani sekarang ini kan kalau mau nanam dia cuma lihat tetangganya nanam apa. Atau jadi pasar harga sekarang lagi tinggi ya. Ya tanam itu, semuanya nanam hal yang sama, panennya sama, makanya harga di Indonesia tuh fluktuasinya tinggi. Nah kita memberitahu ke petani, oh Pak, kalau Bapak mau nanam minggu ini, tanamlah ini. Karena pasarnya akan bagus 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Kayak gitu. Jadi kita bikin forecasting. Tapi kalau dia nanam 2 minggu lagi, itu beda lagi listnya. Gitu. Itu dipandu oleh TaniHub? Yes. Dari pola hubungannya seperti apa sih antara TaniHub dan petaninya gitu ya? Kita bicara soal petaninya dulu. Belum pasarnya ya. Belum pasar. Oke. Jadi kalau untuk di TaniHub-nya sendiri, kita istilahnya menjadi buyer, off-taker untuk mereka. Jadi biar mereka nggak terikat hanya dengan tengkulak dan lain-lain. Kita kan cukup open dengan harganya kita,
Ya, dia bisa menjual melalui Tanihub atau enggak gitu. Opsional bisa. Opsional, sangat opsional gitu. Ini kan nggak petani satu-satu kan, mesti harus Harus melalui berkelompok atau berkooperasi. kelompok tani gitu ya. Ya, Kelompok ya. tani. Ada alasannya nggak kenapa? Karena dengan pengalaman saya waktu di Bank Dunia kan ngurusin microfinance, kan ada apa Garmin Bank kan. Kalau 15 orang dikumpulin, walaupun 15-nya itu latar belakangnya macam-macam atau nggak punya 15-nya itu nggak bankable, tapi pas dikumpulkan, dikasih pinjaman, dikasih apa, mereka itu tanggung jawab untuk mengawasi satu sama yang lain, akhirnya NPL-nya bisa rendah gitu. Nah itu sama, kalau kita memberikan tanggung jawab untuk misalnya supply beberapa komoditas panen, kalau satu-satu petaninya bisa aja kayak dia, aduh saya ini nih nggak, dia bisa ngilang gitu. Tapi kalau berkelompok nggak bisa, karena pada dasarnya budaya kita adalah budaya berkomunitas ya. Jadi kalau begitu udah pegang komunitas, mereka tuh jadi disiplin. Iya, ditanggung jawab kan gitu. Jadi kelompoknya berbadan hukum, kooperasi gitu atau apa? Nah, atau dia bisa bikin aja kelompok gitu? Bisa bikin aja, tapi kita sebenarnya lagi encourage mereka untuk jadi koperasi aja. Karena kalau dengan berkooperasi, mereka jadi lebih bisa dapat manfaatin banyak istilahnya bantuan dari pemerintah sih, gitu sih. Jadi kalau saya lihat ini memang yang membedakan KUR atau program pemerintah dengan Tanihub adalah karena kalau KUR kayaknya satu-satu gitu ya. Betul, satu-satu. Kalau ini dikelompokkan ke dalam satu unit atau apa gitu ya. Iya. Dan itu relatif lebih berhasil ya. Kalau secara berkelompok lebih gampang, istilahnya lebih disiplin gitu ya, lebih gampang di manage. Ya. Itu komoditasnya bervariasi gitu atau ada semacam core commodity ya. Tanihub pengennya ini aja deh, nggak mau yang ini misalnya gitu. Oh iya ya, kita memang ada 15 yang jadi komoditas kunci gitu, yang pasti kita tuh tertarik untuk offtake. Tapi kita beberapa komoditas yang lain kita juga bantu sih gitu. Apa 15 itu? Yang paling umum sih, yang kayak beras gitu, bawang, ayam, telur, yang kayak gitu, itu udah pasti masuk ke, ini kan konsumsi istilahnya hampir semua rumah tangga lah gitu. Tapi yang lain-lain kayak zucchini, kayak gitu-gitu kan ya kita ada gitu. Tapi ini khusus untuk B2B Horeca gitu. Oh, jadi ada dua ya. Kalau tadi di sisi petani, kalau di sisi di customer-nya ada dua, antara B2B sama B2C. B2C, ya? betul. Berapa persen itu Mas? B2C-nya kita sih 10% ya. 90% itu masih B2B gitu. Kenapa B2B lebih kita fokuskan itu karena yang kita onboarding petani kan banyak, panennya mereka kan tontonan. Kalau B2C kan belinya ya 1 kilo, 2 kilo. Nah itu retail ya? Berapa juta ininya B2C yang kita harus punya untuk melayani untuk bisa nyerap yang dari petaninya kan. Jadi kita lebih prioritasin ke B2B dulu gitu. Hanya untuk meningkatkan volume supaya petani itu bisa cepat-cepat kita bantu gitu. Karena kita bekerja dengan kita, pendapatan mereka tuh relatif naik gitu. Dan mereka punya confidence untuk nanam lebih. Jadi balik lagi kayak yang tadi Mas Budi cerita, kalau misalnya petani lahannya kecil-kecil, sebenarnya orang-orang pada bilang, oh karena ini anaknya banyak, jadi lahannya dibagi-bagi. Itu satu. Tapi yang lebih nyata adalah, kalaupun dia punya 5 hektar, tapi dia nggak mungkin nanam 5 hektar. Kenapa? Begitu nanam 5 hektar, nggak ada pasarnya, dia rugi. Lu bisa nangis dia gitu. Jadi buat dia yaudah dia nanam 1 hektar aja. Nah lama-lama yang 4 hektar nggak kepake, yaudah dia jual atau dia jadi rumah. Jadi rumahan ya? Iya betul. Gitu sih. Jadi sebenarnya efek dari tidak punya pasar itu benar-benar besar, impactful. Jadi dengan adanya pasar yang pasti untuk para petani, mereka juga lebih confident gitu untuk kayak nanam gitu. Oh, udah pasti diambil sama Tanihub. Saya lebih semangat, saya 5 hektar saya tanam. Kalau kurang duitnya bisa minta sama Tanifan gitu. Tanifan yang pembiayaan, betul. Ya. Ini pembentukannya pasti nggak bareng ya dari 3 ini ya? Betul. Yang pertama Tanihubnya dulu. Hanya yang menghubungkan dengan petani saja masih kaya. Betul, yes. Oke. Dari 10% itu
kalau kita bicara pandemi kan sebenarnya kita melihat perubahan gaya hidup ya. Iya. Orang sekarang belanja di rumah, termasuk sayur, beras dan segala macam itu 10% itu kalau bisa diceritakan polanya seperti apa? Berkembangkah atau? Oh iya betul. Berkembang sih karena tadinya 1% malah. Oh iya. Sebelum pandemi 1%. Iya. Sekarang pandemi 10%, udah gitu kan transaksi kita kan makin besar juga kan gitu. Jadi cukup signifikan gitu. Jadi yang B2B-nya memang ada, kita melihat ada perubahan pola masyarakat yang tadinya mereka geli kalau istilahnya dipilihin sayuran buat tuh mereka mau lihat sendiri gitu. Tapi sekarang betul, dan mereka tuh asumsinya udah jelek kayak pasti dikasihnya yang jelek dan lain-lain. Oh saya paling jago milih buah atau apa gitu. Nah mereka nggak percaya, tapi karena pandemi terpaksa mereka nyoba, misalnya mencoba dan ternyata pas di deliver ke rumahnya pilihannya bagus juga karena kita packagingnya bagus dan kita kan grade A kan yang kita kirim ke mereka gitu. Itu sih. Jadi ningkatnya luar biasa ya dari 1% ke 10%. Iya, dan kalau transaksi dari sisi jumlah bisa disebut nggak berapa itu jumlah 10% itu berapa user lah, active user kalau bisa disebut. Oh, active user kita tuh sampai 300.000. Iya, 300.000. Iya. Cepet ya, dalam 5 tahun hanya 1%. Iya. Kemudian dalam pandemi meningkat menjadi. Betul. Mungkin juga karena kita kurang promosi ya dulu ya. Jadi karena memang infrastruktur kita yang kita bangun memang mayoritas untuk B2B. Gitu. Baru B2C kan infrastrukturnya baru kita bangun tahun 2020 gitu. Oh. Iya. Jadi awalnya memang dibentuk untuk B2B ya. Betul, karena masalah yang ini off-taking karena petani yang kita on board sekali panen gede ya, yang bisa nyerap segitu besar kan hanya B2B gitu. Saya penasaran sedikit ya, kalau dari sisi bisnis, jadi revenue-nya, revenue-nya dari Tani Hub itu dari mana? Dari marginnya saja gitu? Atau ada fee misalnya dari petani atau dari customer-nya gitu? Oke, nah kalau betul-betul dari margin aja sih. Dari gitu. margin. Iya, betul. Karena kita kan misalnya agregat dari panen, terus kita jual lagi gitu, kita repack, jual lagi, atau kita pecahin yang tadinya tontonan jadi kiloan, terus kita beda margin dan sebagainya berdasarkan grading dan lain-lain. Nah itu kita revenue dari situ. Ada juga revenue fee dari lender di Tani Fund. Oh, oke. Gitu. Jadi kan kita ada komisi lah gitu untuk istilahnya membantu mereka bisa pinjemin uang ke petani gitu. Kan mereka para lendernya kan dapat untung juga karena returnnya cukup bagus gitu. Jadi cukup sehat ya sebenarnya ya, karena betul-betul kesempatan membakar. Kalau dalam bisnis startup kan biasanya selalu membakar gitu kan. Iya. Di sini berarti dilakukan nggak kalau di sini? Yep, bisa saya bilang ya belak-belakan aja sih kita pasti ada saat yang dimana kita harus membakar itu. Membakar kan bisa berbagai macam cara ya, bisa membakar dengan istilahnya membuat campaign marketing supaya orang lebih kenal kitanya, Tani Hub-nya, atau lebih kenal produknya. Misalnya kita mengeluarkan melon golden gitu, yang orang nggak tahu melon golden itu apa. Kan kita mungkin harus kasih sampel
ke banyak orang. Ini promosi dong ya? Iya, jadi pasti itu bakar di situ. Terus kenapa perusahaan teknologi istilahnya selalu merugi panjang gitu di awal? Karena mereka invest di teknologi. Nah, tahu sendiri kan kalau datengin programmer kayak gitu kan mahal ya. Mereka kan istilahnya dari sisi penggajian aja udah kayak gila gitu, tinggi banget. Udah gitu produk yang mereka pada saat kerja kan nggak bisa langsung menghasilkan revenue. Mereka membuat programnya itu butuh berapa bulan. Bahkan untuk warehouse management systemnya kita yang khusus ya, kita kan nggak bisa pakai yang udah jadi, produk udah jadi, harus yang kita bangun sendiri. Itu butuh 18 bulan bangunnya. Jadi istilahnya produk itu masih terus dibangun, sementara kita terus harus bayar mereka kan. Nah itu makanya perusahaan teknologi secara umum ya, nggak cuma TaniHub, pasti semuanya di awal-awal tuh burning money gitu, karena di situ. Gitu. Tapi di sini lebih ke pengenalan produk ya. Betul, tapi Kalau teknologi juga. Teknologi kan untuk akuisisi User kan. Betul. Di sini nggak terlalu seperti itu ya kalau saya lihat ya, karena memang basisnya di margin. Margin antara di operasional lah. Betul. Ya. Yes. Dari sisi operasional apakah sudah biru gitu Mas Eka kalau? Iya, kita sempat biru kok untuk tahun 2020 gitu. Ya karena kenaikannya luar biasa kan. Jadi kita malah kalau pandemi jadi biru ya. Jadi biru ya, karena user kan tiba-tiba tambah banyak. Tapi of course kita operationsnya kan kita tingkatin lagi ya dengan invest ke upgrade warehouse, terus nambah orang ya, kan manajemen juga baru. Saya nggak bisa pelit-pelit di orang gitu, di orang. Tambah service. Jadi gimana pun juga kita harus kasih service terbaik dan kita harus hire talent terbaik juga gitu. Gitu sih. Jadi memang akhirnya ya harus burn more money gitu. Tapi semuanya ini kan ini investasi kan. Karena dengan with great talent nanti setahun 2 tahun kemudian kan company bisa tambah besar lagi sih gitu. Ngomong soal investasi, apa sih yang dijanjikan Mas Eka ini untuk mendapatkan $65 juta ini? Angkanya luar biasa ya untuk. Iya. Jadi yang pasti yang saya janjiin adalah mereka. Jadi teman-teman nih TaniHub baru mendapatkan pendanaan series B ya. Series B. $65 juta itu hampir 1 triliun ya. Nah ini konteksnya di situ. Dan $65 juta apa yang dijanjikan? Yang kita janjikan adalah satu, mereka bisa menjadi part of an awesome company. Jadi kan company yang luar biasa gitu ya, yang punya social impact-nya tinggi. Yang kedua adalah yang kita selesaikan ini adalah problem yang sangat signifikan di Indonesia, sehingga upside potential dari company ini itu sangat tinggi gitu ya. Of course investor dia mengharapkan return ya, karena kita istilahnya total addressable market yang kita sedang kerjakan sekarang ini. Kan kalau misalnya Mas Budi lihat PDB agriculture kan 13,4%, udah yang kedua atau ketiga terbesar untuk PDB Indonesia. Dengan keadaan kacau istilahnya kayak nggak efisien, fragmented, itu aja bisa kontribusinya gede ya. Apalagi kalau dibenerin gitu istilahnya. Nah, sekarang katanya positif pertumbuhannya kan? Iya, betul sekali. Nah kalau dibenerin, wah ini bisa jadi nomor 1 di Indonesia PDB-nya gitu ya. Dan inilah yang istilahnya membuat investor percaya, udahlah nggak apa-apa, saya invest gede gitu. Istilahnya kalau walaupun kalian proyeksinya masih burning gitu atau apa, ya dia percaya karena kalau kita benahin, yang penting milestone-nya kita udah tahu. Dan di sinilah kita itu misalnya akan sangat profitable gitu. Karena dengan scale dan efisiensi, contohnya kayak gini, dengan petani itu sekarang satu petaknya dia menghasilkan 2 ton tomat gitu ya, dan pendapatannya segini. Tapi karena dia 2 ton dan pakai bibit biasa aja, dia grade A-nya cuma 30%, tapi kita bantu ada market, kita bantu pembiayaan bibit yang bagus dan lain-lain. Dia akhirnya bisa punya 80% grade A, akhirnya pendapatan per petak yang sama, pendapatan bisa naik 3-4 kali. Berarti kan per petani kan value-nya kan meningkat nih. Jadi kita istilahnya nggak ekspansi gede-gedean pun,
Cuma memperbaiki cara petaninya bekerja aja, value-nya bisa naik 3 kali lipat kan. Jadi that's why the agriculture sector tuh jadi sangat-sangat seksi sekarang. Saya tuh sampai dihubungin sama investor-investor yang 3 tahun lalu tuh bilang, aduh saya nggak percaya sama Menolak ini. lah itu. Dan investor ini tuh investor-investor yang terkenal gitu. Mereka tuh semuanya istilahnya dapat mandat dari atasnya lagi ya. Kalau kalian harus masuk ke agritech gitu. Karena mereka sadar gitu, oh ternyata sektor ini tuh benar-benar jadi booming banget gitu. Karena dipimpin oleh China dan India ya. Apa namanya, 65 juta dolar itu pasti kan melalui time frame yang pasti nggak sekaligus itu ya? Enggak, sekaligus. Iya, Oh. sekaligus. Ya, untuk apa aja tuh? Mas? Jadi nolnya banyak nih di banknya kita. Iya. 65 juta dolar ya? Iya, iya. Itu apa rencananya, Mas? Mayoritas memang untuk membangun infrastruktur, termasuk warehouse dan sebagainya. Tapi kita juga Fisik ya, pembangunan fisik ya? fisik ada, tapi juga porsi yang signifikan adalah di teknologi. Karena kita kan teknologi ini harus kita istilahnya segera jadi gitu. Barangnya harus segera jadi, kita harus invest agak gede di teknologi supaya kalau udah jadi, istilahnya kita tuh ada potensi scale up-nya itu jauh lebih tinggi lagi. Kan target kita kan mau meningkat dari sisi bisnis tuh 3 sampai 5 kali setahun kan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hanya bisa terjadi kalau teknologinya itu udah jadi misalnya. Teknologinya apa misalnya, Mas, yang akan Ya improve kita mau improve warehouse management systemnya kita. teknologi di warehouse ya? Di warehouse biar lebih cepat, lebih efisien, supaya bisa same day delivery. Kan sekarang ini kan kalau order masih ya bisa same day, bisa besok. Tapi kita pengennya dalam waktu berapa jam tuh bisa terkirim gitu. Beberapa waktu lalu saya bisa tuh same day itu. Bisa ya. Tapi beberapa waktu kemudian kayaknya sampai 3 hari, 4 hari. Oh iya itu pas banget mungkin ada lagi peak gitu. Nah kayak gini-gini kita mau gimana bikin teknologinya supaya konsisten bisa same day gitu. Ini sebenarnya back end-nya tuh luar biasa kompleks ya. Walaupun kesannya kayak ya tinggal dianterin lebih cepat aja ya, tapi kan beda. Terus another thing is also ini yang forecasting tadi. Mungkin kita udah bisa forecasting untuk beberapa komoditas. Tapi kan kita mau coba 15 komoditas yang utama itu kita bikin forecastingnya lebih bagus lagi gitu. Forecast untuk Supply demand, ya? Betul. Supaya apa yang diproduksi petani bisa 100% diserap oleh market gitu. Supaya waste-nya semakin kecil. Dengan waste semakin kecil dan semua barang terjual, itu ya buat kita kan revenue tambah besar. Yang masalah kan kalau kita udah janji saya mau offtake dari petani, terus lama di gudangnya kita. Karena di gudangnya kita lama, mungkin kualitasnya turun atau perlu penyimpanan banyak. Sedangkan marketnya itunya belum bagus lah untuk menyerapnya gitu ya. Nah kita rugi. Tapi kalau bagus, gudang kita nggak perlu gede-gede karena mungkin barangnya datang, disortir, di packing, hari itu juga udah keluar gitu. Jadi udah bisa diisi barang baru. Nah semakin kita tuh istilahnya nggak bagus forecastingnya, barang makin numpuk di gudang, gudangnya perlu gede-gede banget gitu. Jadi sebenarnya efisien jadinya. Betul, makanya kalau lihat Cikarang, wah megah bagus. Cuman menurut saya ini masih simbol kita tuh belum super maju. Karena nggak cepat ini. Ini nggak cepat gitu. Tapi we will get there gitu ya. Makanya saya bilang teknologi kita harus invest banyak. Jadi menurut saya kan sebetulnya gudang nggak perlu besar-besar. Nggak perlu. Tersebar gitu. Atau Yes. seperti apa? Kita rencananya justru mau ada gudang yang besar khusus untuk dealing ekspor karena jumlahnya kan besar. Tapi kita juga mau membuat gudang untuk langsung kooperasinya gitu. Jadi kooperasinya bisa mengoperasikan gudangnya sendiri tapi pakai platform IT-nya dari kita gitu. Jadi mendekatkan ke arah petaninya juga. Betul. Memang dari awal kita kan mau bantu petaninya kan gitu. Kalau dari sisi customer sih saya rasa istilahnya justru barangnya itu yang bagus direbutin gitu. Justru gimana caranya kita istilahnya make sure barang itu yang dihasilkan petani
panennya itu bagus kualitasnya gitu dan tepat waktu Iya, iya. di saat dibutuhkan gitu. Iya, iya. Untuk akuisisi juga ada nggak Mas? Kebutuhan akuisisi misalnya kan pasti Betul. memerlukan misalnya ada startup yang lain kan ya. Ya misalnya ya akuisisi kan pada dasarnya kan adalah satu corporate action yang strategis aja. Jadi kalau misalnya kita mau mempercepat, let's say kita butuh, kita tuh nggak jago dalam vertical farming, let's say kita perlu secure orang yang bisa numbuhin sayur secara vertikal dan cepat gitu. Ya mungkin akuisisi itu jadi satu jalan. Atau misalnya kita nggak kuat di B2C. Ya karena B2B-nya terlalu fokus. Nah, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Tapi kan nggak mesti harus cash kan. Bisa ada banyak skema untuk akuisisi gitu. Share gitu ya. Share. Ya, bisa swap share, bisa ada yang kita raise money lagi lewat SPAC atau apa gitu. Misalnya banyak sih. Jadi makanya kita belum masukin ini dalam planning series B. Tapi kalau ada, of course, we use other alternative gitu. Karena budgetnya yang 65 juta ini udah khusus buat pengembangan yang internal dulu gitu. Mungkin kalau series C. Ya, series C mungkin baru akan masuk ke akuisisi gitu ya. Ya, 65 belum termasuk di situ. Ya, kalau ada opportunity bagus, why not? Tapi sejauh ini kita belum masukin itu dalam planning kita gitu. Boleh disebut MDI lead investment-nya ya Mas ya? MDI ya betul. Dia venture capital kepanjangan tangannya Telkom. Ya. Betul. Berapa mereka Mas ini? Mereka karena lead investor ya, jadi rata-rata lead investor selalu minimum 50% tuh dari lead investor biasanya. 50% dari 65 ya? Ya sekitar segitu pasti biasanya lead investor umumnya ya gitu. Oh, ini banyak kan dalam negeri ya? Ya. BRI Ventures ya? Betul ada ya. Karena kan ini masalah pertaniannya Indonesia itu sangat-sangat Indonesia banget. Dan yang punya infrastruktur sampai ke desa, yang punya pengalaman sampai ke rural banget ya, itu kan Telkom, BRI gitu. Makanya kita merasa mereka sebagai partner yang sangat strategis, bisa ngasih banyak insight, mereka juga punya banyak inisiatif. Pas ngobrol sama tim Telkomnya kan, wah saya merasa ya mereka tuh very very great strategic partner gitu. Ditambah lagi MDI kan memang mandatnya itu membantu kolaborasi antara startup dengan BUMN. Makanya kan habis dari MDI ini kita udah punya MOU dengan RNI, dengan Bulog, PT Pos. Jadi memang mandatnya memang ke situ ya? Memang mandatnya ke situ. Makanya kita seneng sih gitu. Karena tiba-tiba jadi punya banyak partner gitu. Jadi yang tadinya kita mau bangun penggilingan padi, bisa partneran dengan Bulog atau gitu. Jadi we think it's a perfect collaboration gitu. Ada strategik ini juga ya, betul, partner ya. Betul. Dulu ketika membuat Taniha bersama 5 orang itu, apa sih mimpinya atau bayangannya Taniha itu jadi seperti apa sih? Oke. Jadi seperti mungkin di belakang sini ya. Kita punya satu vision itu adalah agriculture for everyone. Jadi kalau Mas Budi lihat nih apa sih artinya agriculture for everyone? Jadi mimpinya ya. Betul. Jadi mimpinya adalah semua services di agriculture itu bisa misalnya tersedia untuk siapapun dan secara adil, cepat dan ini sih misalnya menguntungkan gitu. Jadi buat orang yang ingin menjadi petani mau belajar, dia bisa belajar. Dia pada saat dia panen pun kita udah ada pasarnya. Kalau dia mau pinjam uangnya, dia bisa pinjam gitu. Kalau istilahnya to be a farmer everywhere, anywhere, anytime gitu ya. itu bisa gitu. Dan selalu nggak usah takut nggak ada pasarnya dan lain-lain. Itu mimpi kita sih gitu. Kita juga pengen Indonesia tuh jangan melulu lucu ya, saya keluar negeri mereka kasih saya rambutan. Saya ke Eropa, mereka bilang, wah ini yang dari Thailand. Gue bilang, enggak, namanya aja rambutan. Itu Melayu Indonesia. Kan, Indonesia atau Malaysia. Atau durian, mereka bilang, this from Thailand gitu. Ini beda, namanya aja duri gitu kan. Nah ini karena memang di Thailand, pemerintahnya itu, wah gila ya, sampai mensubsidi logistiknya, pengiriman dan lain-lain.
Nah, saya pengen pemerintah kita udah supportive, cuman butuh kayak that extra mile karena kita mungkin negara kepulauan ya, jadi logistiknya yang butuh sedikit dibantu gitu. Itu mimpi dalam hal ideologi ya. Iya, iya. Tapi mimpi dalam hal bisnis. Kebayang nggak sih dalam waktu berapa sih 5 tahun ya? Iya. Kemudian Tanihub seperti sekarang atau malah Mas Eka merasa ini kurang cepat gitu? Masih kurang cepat sih. Kurang cepat. Ya, makanya kita punya manajemen baru gitu. Udah datengin orang latar belakangnya dari BCG, dari startup yang lain juga gitu. Dari ya kita memang lengkapin timnya dengan orang-orang yang hebat ya di bidang masing-masing. Jadi satu kesatuan supaya kita bisa lari lebih cepat lagi gitu. Menurut saya sih harusnya 5 tahun harusnya bisa jadi unicorn. Orang ada unicorn yang dalam 2 tahun juga gitu ya. Tapi memang nggak apa-apa, ini kan sesuatu yang baru dan kita mau coba lari lebih cepat lagi sih sekarang gitu. Dalam bayangan Masnya kapan itu akan jadi unicorn itu? Oh, kita sih target secepatnya, tapi tim saya sih bilang ya kita udah sepakat ya kita mau usahain dalam 2 tahun. 2 tahun. Harusnya berapa? Harusnya sih total 5 tahun udah jadi ya gitu. Tapi mungkin ini kan pertama kali kita semua ngerjain ya. Mungkin the next company bisa cepat kali ya. Gitu ya. Dan sekarang ini kan jadi untuk menjadi unicorn secepatnya kan butuh nggak cuma timnya yang experience tapi juga climate investornya. Jadi iklim investasinya itu harus convenient juga. Dulu kan waktu kita mau raising fund untuk di Tanihub kan ditolak terus kan, misalnya banyak orang nggak ngerti gitu ini apa. Yang sebelumnya maksudnya? Sebelumnya gitu. Baru sekarang ini mereka pada tertarik gitu mau invest di agritech. Gitu. Jadi kita sih yakin sih bisa cepat gitu. Tinggal kita eksekusi karena funding investor udah semuanya udah excited gitu untuk agritech. Itu memang sengaja ya nyari yang lokal gitu, maksudnya? Ya, karena masalah partnership dengan BUMN gitu. Oh, lebih ke BUMN. Ya. Nah, biasanya kalau udah ngarah unicorn biasanya kan IPO kan pasti kan. Yes, betul. Itu udah kebayang belum timeline-nya gitu? Oh ya. Kalau IPO ya secara normatif semua venture capital yang invest di company mereka berharap company-nya dalam 5 sampai 7 tahun udah IPO. Jadi ya yang udah masuk ke kita kan udah ada yang 3 tahun, udah ada yang 2 tahun ya most likely 3-4 tahun udah harus IPO sih gitu. Tapi itu pasti setelah jadi unicorn dulu ya atau mungkin sebelumnya? Ya siapa tahu bisa sebelumnya ya. Kalau memang saya rasa marketnya bagus ya gitu. Ya. Mas, kalau secara ngomong-ngomong bisnis startup secara umum gitu ya, apa sih yang menurut Mas Eka itu membuat satu startup berhasil, yang lainnya tidak? Apakah orangnya saja atau orang itu maksudnya manajemennya ya? Atau ada faktor-faktor yang lain? Ya, secara banyak experience-nya orang ya, yang paling benar adalah pada saat bikin company-nya itu timing-nya pas. Timing itu pas dengan timing ada user atau ada timing ada appetite investment-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya kecepatan kan sebelum adanya YouTube ada satu platform juga yang mirip ya. Cuman dia diluncurkan pada saat internet tuh lambat. Pada saat orang tuh belum berani investasi di company yang nggak ada revenue-nya, gitu kan dulunya. Nah, jadi timing itu penting, itu satu. Nah, kalau dari sisi pengalamannya saya sendiri, yang penting adalah timnya bagus. Itu sih, makanya menurut saya percuma kalau punya idenya bagus, karena at the end of the day, as the company grow, mungkin kita bisa manage yang startupnya pas lagi kecil. Tapi kan dari kecil ke growth stage itu banyak yang tumbang kan. Itu yang 95% fail itu di situ. Kenapa? Karena pada saat timnya makin gede dia nggak bisa manage, nggak bisa micromanage lagi. Makanya dia kalau nggak punya tim yang solid atau misalnya manajemen yang bagus, tuh company itu nggak bisa, susah untuk lanjut lagi gitu. Kalau uang menurut saya itu justru salah satu priority yang paling rendah. Oh, malah. Iya, lucu ya.
uang itu percaya nggak? Maksudnya investasi kan? Investasi. Itu Percaya nggak uang itu gampang. Kalau punya idenya bagus, timnya solid, orang rebutan. Bahkan waktu Tanihub, setiap kali Tanihub itu fundraising, kita selalu oversubscribe. Jadi yang sebenarnya kita ambil, Sebelum dulu ditolak-tolak itu ya? iya sebenarnya tolak-tolak. Tapi sekarang kita setiap kali fundraising selalu oversubscribe gitu. Jadi yang mau invest ke kita lebih banyak daripada yang kita bisa terima gitu. Jadi demand-nya lebih tinggi ya? Iya betul. Nah ini karena memang susah. Kalau uang itu banyak investor, cuman susah menemukan startup yang bagus gitu. That's why I think money is the last priority. Yang paling penting tuh timnya. Terus timnya itu satu vision nggak gitu untuk company ini, atau nggak bisa hanya untuk mikirin uang gitu atau lain-lain. Karena perjalanannya sangat-sangat tough. Sangat-sangat itu energy draining ya, menguras tenaga. Kalau nggak punya vision kayak mau jadi kayak gini ya, itu agak susah sih. Makanya timnya masih bagus. Sekarang menurut Mas Eka timingnya udah pas untuk perusahaan-perusahaan seperti Tanihub ini? Timingnya buat saya timingnya pas. Dan posisi kita juga pas karena kita market leader kan. Jadi everyone maunya benchmark ke kita kan. Ada beberapa company yang mulai naik juga yang sama. Dan ini yang lucunya adalah ini perusahaan-perusahaan ini difunding oleh investor yang dulu nolak kita. Jadi mereka mungkin merasa kayak saya pernah ngobrol sama Tanihub, terus habis itu wah bisnisnya aneh gitu, saya nggak percaya bisnisnya. Ternyata tumbuh gitu. Terus mereka, saya ketinggalan kereta, saya coba the next one itu apa gitu. Jadi mayoritas yang invest saya lihat tuh yang dulu saya pernah ditolak gitu. Jadi ketinggalan kereta. Ya. Satu hal yang menurut saya agak tema yang juga ini kan kayak social impact gitu ya. Itu juga satu hal yang saya pikir laku di mata investment gitu ya. Yes. Itu karena satu social impact secara business wise udah terbukti lah ya, ada research paper yang bilang kalau kita bisnis kita membawa kebahagiaan lah ya, atau peningkatan welfare ya, kesejahteraan untuk orang, lebih sustainable aja bisnisnya, lebih gampang grow, lebih gampang disupport oleh orang yang jadi kliennya kita gitu. Itu dari sisi idealisnya dan dari sisi misalnya what people say gitu. Tapi another perspective ya dari sisi bisnisnya aja. Social impact ini kan udah menjadi satu kewajiban misalnya di beberapa negara ya, sehingga perusahaan-perusahaan atau perusahaan keuangan maupun perusahaan-perusahaan besar itu harus mengalokasikan dana untuk yang social impact gitu. Nah, jadi berhubung perusahaan yang social impact itu nggak banyak, jadinya misalnya abundant, jadi dana investornya banyak, perusahaan yang mau diinvestasi juga nggak banyak, akhirnya terbatas gitu. Jadi sekarang ini banyak orang yang misalnya ngejar, saya bisa dapat funding lebih gampang atau lebih murah, karena ini kan lebih kayak CSR kan bagi beberapa investor gitu. Jadi bisa dikasih pinjaman bunganya 0 gitu. Karena dianggap CSR. Betul. Ini pertanyaan terakhir, udah pernah nyebur ke sawah belum? Udah. Baru 2 hari yang lalu. Ini pertama kali? Enggak. Kalau enggak ya. Kapan pertama kali masuk nyebur sawah? Pertama kali justru sebelum Tanihub tuh ada kan saya masih kerja, masih jadi researcher. Penelitian kan nggak pernah nyebur sawah. Kan diajak ini jalan sama si ini sama petaninya gitu. Jadi nyobain. Iya. Gitu. Jadi udah merasakan becek-becek sawah itu ya? Oh ya, udah ngerasain lintah juga. Oh iya? Iya, ada lintah nempel ya udah udah pernah di kaki. Oh enggak, di mana? Kena di mana? Di waktu nyebur sawah di mana maksudnya? Oh, di daerah Pekalongan. Iya. Itu yang pertama. Jadi udah merasa lengkap jadi petani ya? Ya, kurang lebih ya. Udah saya dulu lebih putih dari sini. Dulu putih ya? Oh, emang bercanda. Jadi ini maksudnya istilahnya gosong lah gitu. Gitu. Iya. Jadi Prawita Wineka atau Eka sudah lengkap sebagai petani karena udah pernah nyebur sawah. Mas, terima kasih sekali sudah menjadi tamu saya dan sukses terus untuk Tanihub.
Sampai nanti kita ketemu di Unicorn ya. Kita wawancara lagi setelah dari Unicorn. Oke, atau mau jadi co-founder apa yang ketujuh? Saya petani saya. Iya, oke. Jadi co-founder. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara ini bersama Eka, CEO dari Tani Hub. Kita ketemu lagi di Ini Budi periode episode berikutnya. Terima kasih. Terus sehat.